Pemirsa, Ketua Tim Hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Kedatangannya bertujuan memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga memastikan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya menegaskan bahwa tim hukum telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu menangani persoalan hukum Presiden ke-7 RI. Yang dilaporkan, ya. Jadi intinya kedatangan saya ke sini ini pemeriksaan tambahan, selain itu mengcross check beberapa laporan dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena hak-haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli, ya, seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut, ya, berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan DHR, yaitu dia mengajukan restoratif justice yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih. Kita ke informasi lain, warga pemirsa usai digugat warga akibat menimbulkan kebisingan, lapangan padel di kawasan Pulau Mas Jakarta Timur resmi disegel permanen oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. Sebelumnya, warga Pulau Mas memenangkan gugatan terhadap izin pembangunan lapangan pedal di lingkungan mereka usai Majelis Hukum PT UN Jakarta mengabulkan gugatan secara keseluruhan. PT UN menyatakan izin yang diterbitkan pemerintah atas lapangan pedal tidak sah. Kamis lalu, Kepala Suku Dinas Citata Kota Administrasi Jakarta Timur menegaskan akan melakukan penyegelan secara permanen terhadap sertifikat layak fungsi lapangan tersebut. Memangnya ada bagian bangunan yang tidak sesuai di dalam. Ada bagian area yang dia bangun harusnya tidak boleh dibangun. Cuma kemudian Pak Gubernur kita harus melakukan penyegelan terhadap operasionalnya karena bangunan tidak memiliki izin. Sehingga kita lakukan dua tadi, penyegelan terhadap bangunan. Nanti setelah itu kita akan segel terhadap kesehatan permanen sampai nanti mereka memenuhi persyaratan yang nanti sedang kita bahas. Informasi terkini, lapangan pedal sudah tidak beroperasi kembali sejak penyegelan. Berdasarkan laporan, area lapangan sepi dan tertutup. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas Jakarta Timur di lokasi lapangan padel yang sudah resmi disegel secara permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dapat dilihat di sisi kanan saya, pemirsa, ini merupakan papan pengumuman yang mana bangunan ini dikenakan penghentian tetap ataupun disegel. Penyegelan dilakukan pada Kamis kemarin 26 Februari 2026 sebagai tindak lanjut putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan warga. Dalam putusan tersebut, izin usaha lapangan padel dinyatakan tidak sah. Adapun kondisi terkini terpantau sepi tanpa adanya aktivitas olahraga. Namun kami tadi sempat melihat adanya sejumlah pekerja yang masuk ke dalam untuk melakukan upaya bersih-bersih ataupun merapikan fasilitas yang ada di dalam. Dari Gubernur Jakarta sendiri, Pramono Anung juga secara tegas telah menginformasikan terkait dengan adanya larangan pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Sementara itu, bagi lapangan yang telah memiliki izin namun berdekatan dengan pemukiman, pemerintah meminta agar operasional dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat serta wajib memasang peredam suara. Warga sekitar pun ini mengaku lega atas adanya putusan ini karena sebelumnya merasa terganggu dengan adanya suara kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya lapangan padel di lokasi dekat perumahan mereka. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Paduprio Aja Ayus melaporkan. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus ini. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum, padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri.
Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke MK. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan mengkriminalisasi peneliti. Kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang Dua advokat menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Siap. Sementara terkait gugatan yang diajukan dua advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden digugat warga ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta melarang keluarga presiden, keluarga wakil presiden menjabat, mencalonkan diri di pemilihan presiden. Dua orang advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan uji material atas Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya meminta MK melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketentuan yang digugat adalah pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal ini memuat persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurut pemohon, pasal yang ada saat ini memungkinkan hadirnya kontestan pilpres dari keluarga ataupun kerabat presiden dan wakil presiden menjabat, sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Selain itu, pasal 169 Undang-Undang Pemilu juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengharuskan presiden ataupun wakil presiden menjabat untuk bebas dari konflik kepentingan. Tim Liputan iNews melaporkan.